Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah bisa sampai di kota Jeddah, di dua kota suci Mekah Al-Madinah dan Madinatul Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah dengan keadaan sehat dan selamat. Amin Allahumma amin. Tentunya dengan ucapan alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengangkat kita dari alam kegelapan dibawa ke alam terang benderang, yakni adanya ilmu yang Islam. Dan Allah dan Rasulullah yang dirahmati Allah. Makanya kami di sini bukan sebagai pemimpin ataupun menghormati lebih khusus kepada masyayikh, pada guru-guru, para sesepuh, asatidz dan asatidzah. Tapi kami berdiri di sini untuk mengemban tugas sebagai pembimbing travel tercinta kita ini. Kami sebagai guide, sebagai mutawif, mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum di kota Jeddah ini. Kedatangan Bapak Ibu semuanya adalah kebahagiaan kami selaku guide tour di kota suci ini, dan semoga jamaah sekalian selalu dapat perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah dan Rasulullah yang dirahmati Allah. Mari kita membaca doa safar bersama agar senantiasa dan dalam perjalanan menuju kota suci Madinah Al-Munawwarah selalu dapat dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Amantu billah. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillah. Majraha wa marsaha. Inna rabbana laghafurur rahim. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا
واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب بالسفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا وشكرا لله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Para duyufur Rahman, tamu Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah menakdirkan kita telah sampai di tanah Saudi Arabia. Kita menuju Madinatul Munawwarah. Semoga perjalanan menuju Madinatul Munawwarah dan kita bisa berziarah sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita benar-benar terstempel oleh Kanjeng Nabi, lahiran wa batinan oleh Rasulullah, aku umat Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak kalah penting bahwasanya perlu yang paling dasar adalah niat kita, menyadari dengan penuh kesadaran bahwasanya kita bisa sampai di sini semata-mata mutlak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita la haula wala quwwata illa billah. Semoga perjalanan kita menuju Madinah benar-benar menjadi momentum spiritual yang hakiki bagi kita semuanya. Kita benar-benar mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW di dunia hatta akhirah. Semoga kita sarang-sarang talbiyah ya. Mantap dong belum? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah ala kulli ni'matin najhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan Alhamdulillah ala kulli ni'matin najhan. Bismillahirrahmanirrahim.
kita langsungkan salawat Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Semoga kita kelak di dunia dan di akhirat senantiasa bahagia bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memanggil orang yang mampu, tidak memanggil orang yang kaya, tidak memanggil orang yang pejabat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memampukan orang yang dipanggil. Maka dari itu tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah dimampukan, dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi masjid, mendatangi tanah suci, mendatangi dan menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajaba lahu syafa'ati." Siapa yang berziarah ke makamku, ke kuburanku, wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku di akhir kiamat. Insyaallah. Semoga kita termasuk orang yang selalu mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Amin amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan nanti sayang semuanya sama Ustaz Yoni. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahman. Terima kasih sebelumnya untuk ketua jajaran ataupun ketua TL. Alhamdulillah di sini Zainal diberikan tumpangan untuk menuju ke Madinah. Mudah-mudahan untuk tumpangan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang setimpal ataupun dibalas di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Rahman, mudah-mudahan alhamdulillah kita sudah sampai di kota Madinah. Dan buat para TL dan juga terima kasih buat Al-Mukarram Ustaz Yadi saudara saya. Alhamdulillah rabbil alamin, mudah-mudahan beliau disehatkan selalu dan juga jemaah diberikan keberkahan sehat selalu sehingga ibadahnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga semuanya bisa melaksanakan umrah atas yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mu'tamirin, para masyayikh, para masyahidah, para alim ulama dan juga para sesepuh yang saya hormati, Bapak Ibu kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya perjalanan ini menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Dan patut kita ketahui bahwasanya insya Allah di depan nanti kita akan melihat masjid yang namanya Masjid Bira Ali. Di mana Masjid Bira Ali ini insya Allah nanti kita setelah melaksanakan umrah ke kota Mekah, kita akan ngambil mikot dari Masjid Bira Ali. Dan banyak sekali sejarah dari kota Madinah ini. Baiklah Rahman yang sangat Allah SWT, alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi sudah disampaikan oleh kakak saya, ya Ustaz Abi, alhamdulillah, untuk keutamaan masuk ke masjid, gimana caranya kita memberikan salam ta'adim kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga sebelum masuk masjid kita mengucapkan salam juga, salam ta'adim kepada Nabi Muhammad SAW, dan baca doa masjidnya. Kalau misalnya ada yang tidak hafal untuk masuk dalam masjid pakai bahasa Arab, pakai bahasa masing-masing, pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Madura boleh. Niatnya saya ingin niat masuk masjid, ya, ataupun beribadah di masjid Nabawi ini atas izin Allah billahi ta'ala. Itu saja cukup insyaallah. Dan alhamdulillah kebetulan saya sama Ustadz Yadi diberikan sebetulnya saya di sini bukan Ustadz ya. Di sini Zainal hanya membantu beliau insyaallah untuk perjalanan ini saja. Dan insyaallah nanti kami berpisah sampai Madinah, dan mudah-mudahan semuanya ibadahnya dilancarkan, amin. Saya Rahman yang sangat dirahmati Allah SWT, di Masjid Bira Ali ini kenapa diberikan nama Bira Ali? Bira Ali itu diartikan bi air, yakni itu sumur, ya, bi air berarti sumurnya Bira Ali atau Sayyidina Ali. Jadi singkat cerita, saya ambil singkat-singkat tidak apa-apa ya, karena ini waktunya enggak ini. Singkat cerita, Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menyebarkan agama Islam 13 tahun. Setelah itu diusir oleh umatnya. Ya. Setelah diusir oleh umatnya, hijrah ke kota Madinah ini, maka sebetulnya Madinah ini namanya dulu bukan Al-Madinatul Munawwarah, melainkan kota Yasrib, tempatnya orang-orang yang baik, yakni kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan singkat cerita, setelah itu maka Rahman patut kita ketahui, setelah sampai di taktis tadi itu adalah di mana dulu Rasulullah, ya bukan lurus kayak gini, di bawah. Jadi Rasulullah itu lewatnya di bawah. Setelah lewat di bawah, maka Rasulullah takbir pertama. Kenapa diberikan di sana itu kalimat tauhid sama ini. Jadi disitulah Rasulullah pas di sampingnya di bawah itu Rasulullah takbir dan memberikan doa ataupun berdoa bersama-sama dengan para jemaahnya. Nah setelah itu Rahman yang sangat Allah SWT, kalau kita lihat dari sini, di depan ada kubah ya. Kubah yang di depan itu yakni Masjid Bira Ali, atau di pas di kubah itu di bawahnya sumurnya Sayyidina Ali yang dibuat oleh Sayyidina Ali setelah Rasulullah merasa kehausan waktu Rasulullah hijrah ke kota Madinah ini. Jadi Rasulullah hijrah ke kota Madinah perjalanan 10 hari 10 malam. Setelah bertanya Rasulullah, wahai Ali, saya haus, apakah masih ada persediaan air? Singkat cerita, maka Sayyidina Ali disuruh membuat sumur, dan sumurnya di bawah kubah itu masih dipakai sampai sekarang. Akan tetapi ditutup di atasnya, tidak diperbolehkan untuk menimba, tapi dipakein Jepang. Ya. Jadi Rahman setelah itu maka Sayyidina Ali membuat sumur. Ya. Yang sumur tadi saking banyaknya yang membantu, tercipta sekitar 1 jam kurang lebih, wallahu a'lam. Dan di sini juga ini Masjid Bira Ali ini. Nah, jadi samping sebelah kiri ini adalah Masjid Bira Ali. Dan di sini juga di mana dulu Rasulullah SAW disambut dengan sambutan Tola'al Badrul Alaina. Di sini dulu ada pohon yang sangat tinggi, pohon kurma. Jadi Rasulullah dilihat dari sini, pas dari sana Rasulullah terlihat, maka disambut setelah sampai di sini dengan sambutan Tola'al Badrul Alaina. Mari kita menyambut dengan seperti Rasulullah disambut oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tarakata'in, wa akmalu minka lam taridun nisa'u, خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حيث جبريل في السماوات مجد وعلى الأسرى بميلاد فخر الأنبياء محمد سمعت أمه قائلا يفسر بالحبيب محمد وتوالت نصر الحوادث أن حق القيام طلع البدر
من ثنيات الوداع وجب ما دعاني الله ما طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahman yang sangat Allah SWT. Kita sudah sampai di jantung kota Madinah. Di sebelah kanan ini adalah seberang sana itu adalah Masjid Nabawi. Insyaallah nanti kita di depan akan menyaksikan. Tentunya itu di kota Saudi ini ada 3 masjid yang harus kita ta'zimi dan ditakdimi oleh Allah dengan keberkahan memang betul-betul dilipat gandakan. Yang pertama itu Masjidil Haram, yang kedua Masjid Quba, yang ketiga Masjid Nabawi, yang keempat Masjidil Aqsa. Jadi tidak mungkin untuk kita ke Masjidil Aqsa. Tetapi insya Allah untuk sejarah besok ataupun kita pas ziarah besok, insya Allah akan mengunjungi yang namanya Masjid Quba. Jadi Rasulullah itu dulu setelah sampai di kota Madinah ini itu tidak langsung ke Masjid Nabawi, melainkan tidak membangun dulu Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu dibangun kedua setelah Masjid Quba. Jadi pertama itu yang dibangun adalah Masjid
Masjid Quba. Dan apa keberkahan dari Masjid Quba? yakni Bismillahirrahmanirrahim, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba raq'ataini kana lahu ka ajril umrati. Barang siapa yang bersuci, jadi besok kalau pas ziarah bersuci dulu, memilih dulu, mandi dulu ya. Nah, setelah itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Belum melaksanakan umroh, kita sudah mendapatkan pahala umroh. Nah, itu dia dari keutamaan Masjid Quba. Baiklah pemirsa sekalian, siang hari ini yang cukup cerah, kita akan prepare persiapan untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Alhamdulillah, jarak antara hotel yang kita tempati dengan Masjid Nabawi cukup dekat, kisaran 200 meter. Ketika kita keluar dari hotel, kita langsung hadap kanan menuju ke Masjid Nabawi. Sekarang kita sudah berada di halaman Masjid Nabawi. Kita akan memasuki Masjid Nabawi dan persiapan untuk mengikuti sholat zuhur berjamaah. Ini adalah rombongan dari jamaah umroh Labbaika Kolbu Internasional dan jamaah umroh Nafisa Foundation. Kami semuanya bersiap-siap untuk masuk ke halaman Masjid Nabawi. Kita lihat payung-payung yang ada di atas sudah menunggu kita agar tidak terlalu terik dan tidak terlalu panas, maka payung ini sudah disiapkan oleh pihak-pihak tertentu karena agar membuat kenyamanan para jamaah yang sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki area halaman Masjidil Haram. Alhamdulillah, suasananya walaupun panas terik, tapi karena ada payung di atasnya yang sudah dibuka, maka menjadi sejuk. Dan ini adalah para tamu-tamu Allah yang insya Allah akan melaksanakan umroh juga dari seluruh penjuru dunia. Kebetulan sekarang menuju bulan Syaban. Sebenarnya akan masuk bulan Syaban. Alhamdulillah teman-teman sudah bergabung semua menuju atau masuk ke Masjid Nabawi. Semoga kita bisa istiqomah selama di Madinah untuk melaksanakan sholat jamaah di Masjid Nabawi, melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di Masjid Nabawi, mengingat hotel yang kita tempati juga dekat. Maka insya Allah jamaah akan antusias untuk selalu mengikuti jamaah sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Kita lihat di depan saya jamaah umroh yang paling kecil. Nah, ini ada bocil yang ikut usia kelas 2 SD dari Ngawi. Lihat, alhamdulillah
Di depan saya ini juga ada Gus Yen, ketua rombongan dari Ngawi, yang kita lihat beliau berambut panjang. Di Masjid Nabawi sudah banyak jamaah yang juga sama-sama prepare untuk persiapan sholat duhur berjamaah. Memang kita sudah mengomando seluruh jamaah untuk ketika keluar dari hotel itu minimal 2 orang, menghindari agar tidak tersesat atau lupa jalan, maka bisa berkelompok minimal 2 orang. Ini alhamdulillah jamaah Labbaika Qalbu Internasional dan jamaah umroh Nafisa Foundation kompak keluar dari hotel menuju ke Masjid Nabawi secara bersama-sama, dan insya Allah setelah sholat duhur nanti kita akan menuju ke Raudhah untuk sholat sunnah di sana, kemudian ziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ziarah ke makam beliau Rasul kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah memasuki Masjid Nabawi. Kita sekarang berada di dalam Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita lihat para jamaah sudah duduk rapi. Ini kita lihat ada air zam-zam juga dipersiapkan untuk jamaah beberapa tempat, dan ini juga wakaf kursi dan juga wakaf Al-Quran yang disiapkan oleh para jamaah kemudian diwakafkan di Masjidil Nabawi ini agar bisa dibaca, dan tempat kursinya bisa dipakai untuk sandaran tempat ketika akan sholat. Nah, ada beberapa titik ini tempat sendal di kanan kiri dekat dengan tembok. Kita semuanya menuju ke dalam Masjid Nabawi dan kita berusaha mencari tempat yang paling depan agar mendapatkan keafdalan sholat berjamaah.